Dan pemeriksaan saksi tadi gimana, Bang? Saksi anak tadi seperti apa, Bang? Iya, tadi saksi anak kan sudah diperiksa. Intinya bahwa saksi itu kan tidak bisa dikategorikan sebagai saksi karena dia tidak memenuhi syarat sebagai keterangan saksi karena tidak diterima kan. Nah, dari beberapa anak tadi kami periksa, akhirnya kami bisa temukan fakta ya. Fakta bahwa pertama banyak keterangannya dalam BAP itu tidak sesuai dengan yang disampaikan di mana di persidangan tadi. Misalnya seperti masalah jam. Di BAP DAPA mengatakan jam 10. Itu kemudian di sini menyatakan lagi bahwa dia dipukul jam 8.30. Kemudian dua anak tadi ada satu juga menyatakan lagi jam 10. Kemudian yang satu saksi tadi yang terakhir juga mengatakan tidak tahu. Padahal di kepolisian mereka sama-sama ini menyatakan bahwa jam 10. Selain itu apa lagi? Nah, yang menarik tadi masalah pukulan ya, masalah pukulan. Kan tadi terungkap fakta bahwa katanya Dalfa dipukul itu lagi dalam posisi berdiri kan, posisi berdiri. Di depannya ada meja dan di belakangnya ada kursi, kan? Nah, kursi itu setinggi bahu kalau dia duduk. Jadi kalau dia berdiri, kursi itu tentu menutupi pahanya ya. Nah, kalau kita lihat luka itu kan itu lukanya sejajar toh, sejajar di paha. Nah, makanya itu yang aneh kalau kita melihat bagaimana caranya dia dipukul sejajar paha, padahal kan di belakang kan ada penghalang Masuknya lewat mana? sandaran kursi toh. Kemudian anak-anak tadi mengatakan katanya dia dipukul dari atas toh, dari atas. Nah, ada tadi anak yang terakhir siapa mengatakan dipukul dari atas tapi dia pelan saja. Nah, katanya posisinya dari atas dia memukul kalau pakai gagang sapu kan miring itu. Miring toh. Nah, kalau mengenai bagian tubuh berarti pasti lukanya atau jejaknya miring. Nah, inilah yang terbuka, maksudnya tidak bersesuaian antara misalnya bukti luka dengan penjelasan anak tadi. Karena katanya dipukul dari posisi atas, Supri memegang sapu, memukul ke atas begini posisinya miring. Nah, bahkan anak tadi yang mengatakan ada yang terakhir tadi kayak Dalfa dengan ada satu anak katanya nggak kena gagang sapu, karena sapu di bagian tengah. Yang anak terakhir tadi justru mengatakan bahwa dia ujung sapu yang kena. Nah, sehingga memang banyak sebenarnya keterangan yang miss. Makanya kenapa dari awal kami menyaksikan keterangan anak ini sebagai dasar dari pada kepolisian dan kejaksaan untuk menetapkan tersangka. Karena ya kita bisa lihat ada mana tadi dokumennya di mana tadi? Ada dokumen nggak? Bisa dilihat toh lukanya. Mana tadi dokumen luka? Ada nggak? Bisa toh? Bisa. Hah? Coba kasih lihat luka. Kami sudah perintah lukanya toh. Jadi kalau ceritanya tidak sesuai, maksudnya antara luka ya itu luka toh kelihatan. Diangkat Pak, diangkat. Ngeri lukanya. Ya lukanya sejajar toh. Ini paha depan atau paha belakang? Belakang. Kena api tuh, Pak. Apa bekas luka kakeknya? Sandal. Ya. Toh? Jadi kan kita bisa lihat toh sejajar toh. Sejajar ini Pokanu. Nah, bagaimana tadi misalnya mau dipukul sejajar kan Ibu Supri posisinya lebih tinggi dari anak itu kan? Ya kan? Dia bisa sejajar kecuali Ibu Supri menunduk dan pukulannya kasih rata begini, tapi kan nggak mungkin karena ada kursi yang menghalang di kursi sandaran di belakang. Jadi inilah yang kami mengatakan memang dari awal, apalagi keterangan anak ini banyak di BAP copy paste, maksudnya sama semua BAP-nya antara Dalfa, Nafisa dan Isatun sama semua dalam BAP itu, serentak semua keterangannya. Tapi di dalam tadi kita tanya justru berbeda-beda. Nah ini ada apa kan? Kita Ada dugaan diarahkan Pak, ada dugaan diarahkan oleh. ya bisa saja kami menduga bahwa BHP ini copy paste aja. Iya copy paste. Copy paste kan? Copy paste. Nah sama juga tadi. Maksudnya dari ketiga saksi itu kita tanya, tiba-tiba katanya Bu Supriyani masuk memukul gitu, nggak ada kata-kata misalnya kenapa ribut atau apa, kan biasa begitu kan harus ada alasannya toh. Tiba-tiba katanya dia masuk kemudian pukul Dalfa lagi berdiri di depan meja ya kan. Terus tadi waktu dipukul Dalfa tidak ada yang dengar dia menjerit atau baik itu Dalfa sudah mengatakan tidak ada menjerit. Kemudian juga
Yang lain juga tadi saksi 2 tidak ada menjerit atau kesakitan. Padahal kalau kita lihat dampak anunya ini kan dengan luka begini misalnya dipukul kan pasti ada jeritan misalnya atau yang paling tidak berteriak lah begitu. Jadi ini termasuk tadi yang terakhir bahwa dia tidak dengar sapu itu bunyi. Itu? Tidak ada yang bunyi, maksudnya dia dipukul bunyi nggak ada kedengaran. Ya, jadi memang dari awal kami meragukan keterangan saksi ya. Nanti tinggal kita lihat pembuktian selanjutnya. JPU ada berapa saksi Pak yang Tinggal 5. Nah, 5 ini tidak melihat langsung. Oh, ada satu yang ada di Bu Lilis itu. Nanti kita dengar keterangannya. Karena keterangan Ibu Lilis dari awal mengatakan dia ada di ruangan situ tidak pernah keluar. Pada saat kejadian? Iya, dan tidak ada pemukulan. Nanti kita dengar keterangan Ibu Lilis. Kapan itu? Hah? Kapan itu? Besok. Jam 9. Nah, besok kan sudah bisa terbuka untuk umum. Jadi kita bisa dengar semua. Nah, karena tadi kan tertutup karena saksi anak ya. Ya. Oke? Ya, berarti Kita balik. ambil lagi video. Saya soal